Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Sipa Viola Maulida. Nah, pada bab 3 kemarin saya sudah membahas networking models, dan sekarang pada bab 4 saya akan membahas IP address dan subnetting. Nah, untuk cakupan materi sekarang yaitu ada 1. Pengenalan IP address dan subnetting, 2. IP public dan IP private, 3. Classful dan classless addressing, 4. Kasus subnetting, 5. Konsep blok subnet, 6. Konsep switch dan router. Langsung aja kita ke materinya ya teman-teman. 1. Pengenalan IP address dan subnetting. Ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired atau wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address ya teman-teman. Subnetting adalah upaya untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP atau juga IP kelas A, B, dan C yang sudah diatur. IP address private and public. Singkatnya, IP publik merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi, misal kalian mengakses Facebook.com, YouTube.com, dan lain sebagainya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP publik masing-masing yang dimiliki oleh mereka, atau asalkan device kalian terkoneksi ke internet. Kedua, IP address. Yang tersedia saat ini ada dua, yaitu IPv4 dan IPv6. Umumnya 4 oktav yang dimana di setiap oktavnya terdiri dari 8 bit. Jika dijumlahkan ada 32 bit. Desimal angkanya terdiri dari angka 0 sampai 255. Untuk penulisan IPv4 yang benar perlu disertakan oktav. Ketiga, alamat IP privat. Alamat IP privat biasa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian terpenting dari konsep yang dikenal sebagai atau Network Address Translation atau juga bisa disebut NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Sekarang IP address private and public. IP address privat alamat IP yang digunakan pada jaringan lokal atau juga bisa disebut LAN. Kedua, IP address public. Alamat IP yang dapat diakses secara global di internet. Contohnya public DNS Google Google PB44. Kasus subnetting. 1. Prefix dan subnet max menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. Kedua, IP network, tanda alamat pada suatu jaringan LAN. Ketiga, IP broadcast, alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN tersebut. Keempat, range IP yang bisa digunakan. Kasus subnetting. Yang pertama, misalnya di lab komputer ada 12 PC. Di sini kita harus memilih IP yang mau kelas berapa. Misalnya kita memilih kelas B dengan salah satu IP yang kita akan mengambil 172.16. Pertama-tama kita cari dulu prefix yang terlebih dahulu 2 pangkat berapa yang hasilnya 12, yaitu 2 pangkat 4 yang hasilnya 16. Angka 4-nya ini akan kita gunakan sebagai elemen pengurangan. Jadi rumus prefix yaitu prefix sama dengan 32 kurangi 4 sama dengan 28. Jadi kita bisa tahu prefix berapa yang cocok kita gunakan. Total IP sama dengan 32 kurangi 28 sama dengan 2 pangkat 4 sama dengan 16. Jadi total IP yang kita gunakan pada slide 28 adalah 16. Subnet max 256 kurangi 16 sama dengan 240. Jadi kita simpulkan subnet maxnya 255.255.255.240. IP networks 0.16.32.
IP broadcast yaitu 16 kurangi 1 sama dengan 15. 32 kurangi 1, 31. Range IP sama dengan 172.16.10.10 kurangi 172.16.15.1. Tapi 15 tidak bisa digunakan, jadi kita ganti ya teman-teman. Jadi 172.16.10.0 kurangi 172.16.10.14. Ini lanjutannya yang tadi ya teman-teman, kasus subnetting. Yang kedua, misalnya lab komputer 60 VC, pangkat berapa yang bisa kita gunakan adalah 6,2 pangkat 6 sama dengan 64. Kedua, prefix 32 kurangi 6 sama dengan 26. Ketiga, total IV sama dengan 2. 32 kurangi 26 sama dengan 2 sama dengan 6 sama dengan 64. 4, subnet max sama dengan 256 kurangi 64 sama dengan 192. Jadi kita simpulkan subnet max-nya yaitu 255.255.255.192. Slash 26 itu merupakan kelas C, maka kita fokus ke oktav terakhirnya. Misal kita ambil contoh IP address kelas A. Ke-1 IP network sama dengan 064.128. Kedua, IP broadcast sama dengan 64 kurangi 1 sama dengan 63. Atau 128 kurangi 1 sama dengan 127. 192 kurangi 1 sama dengan 191. Ketiga, range IP yang digunakan yaitu 10.1.1.65 kurangi 10.1.1.126. Kasus subnetting yang ketiga. Yang ketiga, misalnya ada 100 PC, langkah pertama mencari perpangkatan, yaitu 2 pangkat 7 sama dengan 128. Yang kedua, prefix sama dengan 32 kurangi 7 sama dengan 25. Ketiga, IV total sama dengan 32 kurangi 25 sama dengan 2 pangkat 7 sama dengan 128. Keempat, subnet max-nya yaitu sama dengan 256 kurangi 128. Jadi kita simpulkan 255.255.255.128 menggunakan kelas C. Kelima, IV network 0.188.256. Yang keenam, IV broadcast sama dengan 128 kurangi 1 sama dengan 127. 256 kurangi 1 sama dengan 255. Ketujuh, IV range 192.168.1.1 kurangi 192.168.126. Nah, sekarang konsep blok subnet. Ke-1 IV network, kedua IV broadcast, ketiga diibaratkan seperti ruangan, keempat setiap blok subnet by default tidak bisa saling komunikasi. Kelima, kumpulan VC yang berada pada suatu ruangan perlu dikonfigurasi menjadi satu blok subnet. IV4 delivery type. Ke-1 unicast one-to-one communication, IV address B, C. Yang kedua multicast one-to-many communication, group IV address. Ketiga broadcast one-to-all communication. Konsep switch dan router. Ke-1, switch mengkoneksikan perangkat satu network. Kedua, router mengkoneksikan perangkat yang berbeda network. Terima kasih, segitu saja penjelasan dari saya. Maaf kalau ada yang salah kata ataupun tidak bisa jelas ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like ya teman-teman. Dadah.